Izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Puji syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Yang Diwasa yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul saat presentasi ini. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen Nikadek Depi Dumaini, SPD MPD, selaku pembimbing mata kuliah Wawasan Pendidikan Dasar. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Di sini saya sebagai moderator atas nama Nikadek Srigani Putri, NPM 224065, dan teman di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Inyuman Sumastra, NPM 224069. Perkenalkan, nama saya Niwayan Desi Ayu Pertiwi, NPM 224037. Perkenalkan, saya Nilo Panarianti dengan NPM 224048. Perkenalkan, nama saya Nikadek Gita Diseptiani, NPM 224066. Baik, pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pendidikan Seumur Hidup, yang dimana pokok bahasannya kami membahas 6, yaitu yang pertama pengertian pendidikan seumur hidup, yang kedua konsep pendidikan seumur hidup, yang ketiga karakteristik pendidikan seumur hidup, yang keempat tujuan pendidikan seumur hidup, yang kelima strategi pendidikan seumur hidup, dan yang terakhir implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian pendidikan seumur hidup. Definisi pendidikan seumur hidup, pendidikan biasanya berawal saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir, seperti yang dilakukan oleh banyak orang, dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran. Jadi, pendidikan seumur hidup atau long life education adalah makna yang seharusnya benar-benar terkonsepsikan secara jelas serta komprehensif dan dibuktikan dalam pengertian, dalam sikap, perilaku, dan dalam penerapan terutama bagi para pendidik di negeri kita. Jadi secara singkatnya, agar mudah dipahami oleh orang-orang, agar mudah diingat oleh orang-orang, pendidikan seumur hidup adalah suatu konsep, suatu ide, atau sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu konsep pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup merupakan gagasan universal. Konsep pendidikan seumur hidup memandang pendidikan sebagai suatu sistem yang menyeluruh, yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip perorganisasian untuk perkembangan pendidikan. Konsep pendidikan seumur hidup ini erat kaitannya dengan paham tentang waktu berlangsungnya pendidikan. Jadi inti dari pengertian konsep pendidikan seumur hidup adalah belajar dengan terus-menerus dan berkesinambungan dengan buian sampai akhir hayat, sejalan dengan fase-fase perkembangan pada manusia. Baik, itu tadi pemaparan materi yang saya bawakan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu konsep pendidikan seumur hidup. Diungkapkan pula mengenai 4 pilar pendidikan sepanjang hayat, yaitu merupakan 4 sendi atau soko guru pengetahuan sebagai landasan berpijaknya pendidikan non-formal. Keempat pilar tersebut adalah pertama, learning to know.
yang artinya belajar untuk menguasai instrumen-instrumen pengetahuan. Yang kedua ada learning to do atau belajar berbuat, yaitu sebuah konsep bagaimana kita bisa berbuat dan melakukan atau mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Yang ketiga to live together, yaitu konsepsi bagaimana bisa hidup bersama orang yang memiliki latar budaya, agama, ekonomi, sosial, dan juga keanekaragaman yang berbeda-beda. Dan yang terakhir keempat yaitu learning to be atau belajar menjadi seseorang, yang artinya bahwa pendidikan harus bisa menyumbangkan perkembangan yang seutuhnya kepada setiap orang, baik dalam jiwa raga, kepekaan, rasa, estetika, tanggung jawab pribadi, dan nilai-nilai spiritual. Keempat pilar tersebut dijadikan landasan untuk mencapai tujuan pendidikan ayat. Konsep pendidikan seumur hidup diuraikan dalam dua bagian, yaitu dari dasar teoritis atau religius dan dasar yuridisnya. Selanjutnya, karakteristik pendidikan seumur hidup. Adapun karakteristik pendidikan seumur hidup diantaranya 1. Hidup seumur hidup dan pendidikan merupakan 3 istilah pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. Yang kedua, pendidikan tidak terikat hanya pada satu sekolah. Pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. Ketiga, bukan pendidikan orang dewasa, artinya pendidikan seumur hidup tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi pendidikan seumur hidup mencangkup dan memadukan semua tahap pendidikan dari pendidikan dasar, menengah, dan sebagainya. Yang keempat, mencangkup pola formal dan non-formal. Pendidikan seumur hidup mencangkup pola-pola pendidikan formal maupun pola-pola non-formal, baik kegiatan-kegiatan belajar, terencana maupun kegiatan insidental. Yang kelima ada rumah merupakan peran utama di mana sangat penting dalam melalui proses belajar seumur hidup. Yang keenam, masyarakat juga berperan penting di mana seseorang mulai berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Yang ketujuh, lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas, dan juga lainnya berperan penting. Lembaga-lembaga itu sebagai salah satu lembaga seumur hidup dalam periode untuk menghadapi masa depan. Yang kedelapan, pendidikan seumur hidup ini bersifat universal. Dan yang terakhir yaitu tujuan akhir pendidikan seumur hidup adalah mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tujuan pendidikan seumur hidup. Tujuan pendidikan seumur hidup adalah mengembangkan potensi kepribadian manusia dan sesuai dengan kodrat, yaitu seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin, sehingga secara potensi keseluruhan manusia diisi kebutuhannya agar berkembang secara wajar. Dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan, manusia bersifat hidup dan dinamis. Maka pendidikan wajib belajar berkembang secara berlangsung selama manusia hidup. Dasar pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup sangat penting dan dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu ada 8. Yang pertama, tinjauan ideologis. Yang kedua, tinjauan ekonomis. Yang ketiga, tinjauan sosiologis. Yang keempat, tinjauan politis. Yang kelima,
tinjauan teknologis. Yang keenam, tinjauan filosofis. Yang ketujuh, tinjauan psikologis. Dan yang terakhir, tinjauan pedagogis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan strategi pendidikan seumur hidup. Menurut Profesor Sulaiman Joseph mengatakan bahwa strategi pendidikan seumur hidup ada dua, yaitu konsep kunci pendidikan seumur hidup dan arah pendidikan seumur hidup. Konsep-konsep kunci pendidikan seumur hidup dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri. Pendidikan seumur hidup diartikan sebagai tujuan untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman pendidikan yang mencakup semua rentan usia. Yang kedua ada konsep belajar seumur hidup. Konsep belajar seumur hidup ini menyatakan bahwa belajar karena adanya keinginan yang didasari oleh untuk mengembangkan pendidikan seumur hidup itu sendiri. Yang ketiga ada konsep metode belajar seumur hidup. Konsep metode belajar ini bertujuan untuk membantu dan mengembangkan orang-orang secara sadar dan sistematik untuk beradaptasi dengan lingkungan pendidikan seumur hidup. Yang keempat ada kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Kurikulum ini dirancang untuk atas dasar prinsip pendidikan seumur hidup yang praktis untuk mencapai pendidikan dan pengimplementasian prinsip pendidikan seumur hidup. Strategi pendidikan seumur hidup yang kedua yaitu ada arah pendidikan seumur hidup. Arah pendidikan seumur hidup ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pendidikan seumur hidup bagi orang dewasa. Pendidikan seumur hidup bagi orang dewasa artinya orang dewasa memerlukan pendidikan seumur hidup yaitu karena untuk pemenuhan self-interest mereka. Self-interest tersebut yaitu meliputi kecakapan mengenai baca tulis, pelatihan dan keterampilan. Yang kedua yaitu ada pendidikan seumur hidup bagi anak. Pendidikan seumur hidup bagi anak ini sangat penting. Nah, adapun program kegiatan yang disusun untuk meningkatkan kecakapan anak ini yaitu ada kegiatan baca tulis, keterampilan dasar, dan mempertinggi daya pikir anak sehingga anak dapat atau terbiasa belajar berpikir kritis dan mempunyai pandangan hidup yang dicita-citakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Implikasi di sini diartikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Dengan demikian, maksudnya adalah sesuatu yang merupakan tindak lanjut atau follow up dari suatu kebijakan atau keputusan tentang pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Implikasi pendidikan seumur hidup dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional, yang kedua, pendidikan vokasional, yang ketiga, pendidikan profesional, yang keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, dan yang terakhir ialah pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Adapun yang pertama yakni pendidikan baca tulis fungsional, di mana pendidikan baca tulis fungsional melibatkan pembelajaran keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pendidikan baca tulis fungsional ini ialah memberikan kemampuan baca tulis yang cukup untuk dapat berpartisipasi aktif di masyarakat. Kemudian, yang kedua, pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional merupakan pendidikan di luar sekolah, yang mana tujuannya untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang spesifik terkait bidang pekerjaan tertentu. Melalui pendidikan vokasional ini, individu diberikan keterampilan yang diperlukan industri sehingga dapat meningkatkan kesempatan dan berhasil di tempat kerja nantinya. Yang ketiga, yakni pendidikan profesional. Pendidikan profesional ini melibatkan pendidikan lanjutan yang ditujukan
untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan seseorang di bidang profesional tertentu. Pendidikan profesional ini mencangkup kursus, seminar, workshop, atau sertifikasi yang relevan dengan bidang pekerjaan individu. Kemudian yang keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, di mana tujuan dari pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan ini yaitu untuk mengembangkan pemahaman individu tentang perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Pendidikan ini diberikan dengan kesadaran tentang isu-isu global maupun lokal, serta keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dalam menangani perubahan yang terjadi. Kemudian yang terakhir ialah pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik, di mana pendidikan ini melibatkan pengembangan pemahaman individu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara untuk menjadikan warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan ini juga melibatkan pembelajaran tentang sistem politik, proses demokrasi, partisipasi politik, dan pengembangan sikap kritis terhadap masalah sosial dan politik. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami tentang materi pendidikan seumur hidup. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan seumur hidup atau long life education adalah makna yang benar-benar terkonsep secara jelas serta komprehensif dan dibuktikan dalam pengertian, sikap, perilaku, dan penerapannya. Konsep pendidikan seumur hidup memandang pendidikan sebagai suatu sistem menyeluruh yang di dalamnya terkandung prinsip perorganisasian untuk perkembangan pendidikan. Karakteristik pendidikan seumur hidup yaitu pendidikan tidak hanya terikat pada sekolah, bukan pendidikan orang dewasa, mencangkup pola formal dan non-formal, serta memiliki tujuan akhir. Pendidikan seumur hidup memiliki tujuan yang dapat dilihat dari berbagai tinjauan, yaitu tinjauan ideologis, ekonomi, sosiologis, politis, ekonomi, teknologis, filosofis, dan pedagogis. Strategi pendidikan seumur hidup dapat dilakukan dengan melakukan konsep kunci pendidikan seumur hidup, yaitu pendidikan baca tulis, fungsional, pendidikan vokasional, pendidikan profesional, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, serta pendidikan PKN dan kedewasaan politik. Nah, itu tadi kesimpulan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dalam kami membuat video ataupun memaparkan materi, kami mohon maaf. Kami tutup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.